Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. I'm Fatima Tabah, delegate from Albania. Halo, I'm Alamanda Putri Jelita, I'm delegate from Finland. Hello, I'm Zainarini, I'm delegate from Austria. Halo, I'm Vivi, delegate from Georgia. Halo, I'm Fanny, delegate from Italy. Halo, I'm Tata Setiarini, delegates from Netherlands. Hello, I am Ferguson, delegate from France. Hello, I'm Rizal, delegates from Serbia. Bye. Sejarah terbentuknya OSCE dimulai pada awal tahun 1970-an ketika Uni Soviet mengusulkan dibentuknya sebuah konferensi keamanan Eropa bernama Conference on Security and Cooperation in Europe atau CECE yang berfungsi sebagai sebuah forum multilateral. Pertemuan yang dilakukan selama 2 tahun di Helsinki dan Jenewa ini menghasilkan kesepakatan Helsinki Final Act yang menetapkan 10 prinsip dasar yang berfokus pada kerjasama, penyelesaian sengketa secara damai, serta peningkatan keamanan bagi negara-negara Eropa yang terbentang dari Vancouver hingga Vladivostok. Dengan berakhirnya Perang Dingin, KTT Paris November 1990 pun mengarahkan CSCE ke sebuah bentuk baru. Nama CSCE dirubah menjadi OSCE atau Organization on Security and Cooperation in Europe. Kini, OSCE menjadi sebuah organisasi keamanan yang komprehensif dengan 57 negara anggota. OSCE tidak hanya membahas masalah keamanan, namun juga pencegahan konflik hingga pengembangan ekonomi, memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mempromosikan penghormatan penuh terhadap HAM dan kebebasan fundamental. Pada faktanya, organisasi ini juga telah melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu melakukan aliansi melawan human trafficking secara langsung. Lalu kemudian OSCE juga mendukung pusat krisis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kazakhstan tahun 2020. Lalu OSCE juga melakukan Human Dimension Meeting on Freedom of Expression Media and Information 2020. Lalu yang terakhir ada Meeting of the 24th OSCE Economic and Environmental Forum pada tahun 2016. Selanjutnya itu ada upaya OSCE dalam membantu menangani krisis Ukraina pada 2013 dan 2014. Nah, krisis ini terjadi akibat adanya konflik dengan pemerintahan Rusia. Dan OSCE ini berupaya untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya ada mediasi konflik di Nagorno-Karabakh. Nah, pecahan Uni Soviet ini meninggalkan banyak permasalahan, maksudnya di Nagorno-Karabakh. Nah, OSCE berusaha memfasilitasi untuk meredam konflik tersebut. Kepentingan keamanan yang dijaga oleh OSCE adalah manajemen perbatasan, informasi dan kerjasama di bidang keamanan. Yang ketiga itu kepolisian. Di manajemen perbatasan, salah satu operasi lapangannya adalah mendukung kerjasama dan berbagi informasi secara tepat antara polisi, perbatasan, dan mitra negara tetangga. Sedangkan topik yang dalam informasi dan kerjasama di bidang keamanan yaitu mendorong komunikasi yang lebih baik antara lembaga sektor keamanan dengan warga negara. Di bidang kepolisian, operasi lapangannya yaitu membangun kapasitas penegakan hukum untuk mengatasi ancaman transnasional. OSCE juga melakukan kontrol senjata yang disepakati pada tahun 1996 yang menjelaskan bahwa pengendalian senjata termasuk pelucutan senjata dan pembangunan kepercayaan dan keamanan merupakan bagian integral dari konsep keamanan komprehensif dan kooperatif OSCE. Lalu, ada pula melawan terorisme dan pencegahan penyelesaian konflik di mana OSCE bekerja untuk mencegah konflik timbul dan memfasilitasi penyelesaian politik yang komprehensif dari konflik yang ada dan mempromosikan perdamaian pula. OSCE has been effective in so many ways. One of the ways is that it has contributed to the protection of human rights and also building mediation. Contohnya seperti pada saat penyelenggaraan pemilu di Bosnia dan Herzegovina, yang mana memberikan dampak positif bagi demokratisasi, terutama melalui peningkatan kapasitas di lembaga-lembaga lokal, termasuk pembentukan komisi pemilihan tetap,
dan serah terima seluruh aparatur administratif kepada aktor-aktor nasional pada tahun 2001.